Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hira Larissa dari Politeknik Negeri Indramayu, jurusan Teknik Informatika, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas akhir saya untuk mata kuliah basis data lanjutan dengan judul proyek saya yaitu Smart Aquarium Marketplace, sistem penjualan ikan hias dengan pemantauan IoT dan identifikasi ikan berbasis AI. Kita langsung saja jalankan query-nya. Di sini saya akan membuat koneksi terlebih dahulu. Kita menggunakan sistem dan masukkan passwordnya. Lalu kita tes. Oh iya, di sini saya akan menjelaskan database untuk user, pengguna, admin, dan pembelinya. Di sini saya membuat tabel user untuk menyimpan data pengguna aplikasi yang ada beberapa kolom, yaitu seperti ID sebagai kunci utama. Nanti ID tersebut bakalan otomatis bertambah kalau ada username yang masuk, pengguna atau admin, itu bakalan ID-nya bertambah secara otomatis. Lalu yang kedua itu ada name. Nanti bakalan ada email dan password juga, itu data dasar pengguna yang harus wajib diisi. Lalu ada user type, itu untuk menentukan apakah pengguna adalah admin atau user biasa atau pembeli, untuk membedakan mana admin sama pembeli. Terus ada remember token. Lalu ada cabang juga, kolom cabang, untuk menandakan pengguna berasal dari cabang mana. Ini misalnya defaultnya pusat. Create dan update untuk menyimpan waktu saat ada data dibuat dan dirubah. Lalu ada indeks untuk kolom user type. Itu perintah ini tuh dibuat untuk membuat indeks pada kolom user type dari tabel user. Ini anggap aja misalnya seperti daftar isi dalam buku. Lalu kita akan membuat tabel log untuk user update. Tabel ini dibuat untuk mencatat perubahan email pengguna. Jadi kalau ada perubahan, misalnya kita mau update email itu gitu loh, kita bakalan tahu email yang sebelumnya apa dan email yang sekarang itu apa.
Lalu kita akan membuat trigger. Trigger ini otomatis untuk mengubah kolom update setiap kali ada pengguna untuk merubah tanpa harus mengisi data manual. Oh ya, tadi kan saya membuat trigger untuk user update add. Sekarangnya saya membuat trigger untuk user update-nya saja, dimana trigger ini akan menyimpan log perubahan email ke tabel log user update. Kalau ada email yang diubah, fungsinya untuk nge-tracking perubahan data penting. Jangan sampai ada titik atau koma atau apa yang tertinggal, nanti bakalan terjadi error. Jangan ada yang typo juga. Lalu di sini akan membuat store prosedur untuk tambah user. Ini adalah prosedur otomatis untuk menambahkan user. Ketika kita panggil prosedur ini, kita cukup isi nama, email dan password dan user type-nya. Sistem akan langsung simpan data ke tabel user yang tadi kita sudah buat. Di sini tuh kalau misalnya email sudah digunakan gitu, nanti prosedur ini tuh akan menampilkan pesan error untuk admin atau intinya penggunanya gitu. Ada pesan error kalau misalnya email ini sudah digunakan. Lalu akan membuat function
untuk menghitung user type. Jadi pada function ini untuk menghitung berapa banyak pengguna berdasarkan user type tertentu, misalnya berapa jumlah adminnya gitu yang loginnya, atau berapa jumlah user. Contohnya misalnya kita panggil hitung user type berdasarkan admin gitu loh, maka hasilnya adalah jumlah adminnya berapa gitu yang login, atau yang data yang kesimpan ke database-nya tuh. Kita membuat tabel fakta penjualan. Tabel ini adalah bagian dari data warehouse, digunakan untuk mencatat data penjualan. Di dalam tabel ini ada beberapa kolom. ID, ID dulu, terus user ID, terus ada total belanja, tanggal. Tabel ini tuh bisa dipakai untuk keperluan analisis penjualan. Waduh, terjadi error. Oh ya, saya tuh pernah membuat tabel fakta penjualan, merubah namanya saja. Lalu kita membuat atau menambahkan data dummy. Kita menambahkan 2 pengguna aja, yaitu user dan admin. Lalu cetak jumlah adminnya yang tadi kita sudah buat. Kita coba menggunakan dbms output.putLine untuk mencetak admin ke layarnya. Panggil tadi tuh namanya hitung user type. Apa hitung user by type ya? User type. Untuk admin kita panggil, nggak kepanggil ya, hasilnya seperti itu, dan hasilnya 1. Total adminnya yang login itu 1. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.